Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita sangat bersyukur pada hari ini karena kita kembali lagi menikmati kasih karunia Tuhan. Selamat datang di ibadah pagi di Gereja Betel, Bekasi Timur, Indonesia. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan atas segala kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Di saat banyak orang yang khawatir akan hidupnya, tetapi Tuhan pada saat ini memberikan kita kesempatan yang begitu luar biasa. Mari kita mau serahkan semua kekhawatiran kita, semua yang kita anggap takut. Pagi ini dan hari ini kita mau serahkan kepada Tuhan. Mari kita mau persiapkan hati kita juga. Mari kita benar-benar mau mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia. Haleluya. Kita mau datang mengucap syukur atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Begitu banyak hal yang kita hadapi hari-hari yang mengguncang iman kita, tetapi kasih Tuhan adalah sesuatu yang lebih kuat dari semua itu. Segala puji bagimu, kami bersyukur. Haleluya. Kita mau nyatakan pujian kita, sembah kita. Kita mau lebih dalam menyembah Dia. Sungguh besar setiamu. Haleluya. Yesus, mari kita nyatakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu,
bisa. Terima kasih. Tiada kata yang bisa lukiskan indahmu, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku mendebar dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku mendebar dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur kalau hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah, bersama-sama menikmati berkat-Mu dalam ucapan syukur, dalam pemeliharaan-Mu. 1 minggu lagi Engkau memelihara kami, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan rezeki yang cukup, juga Engkau memelihara keluarga besar, anak-anak, mantu, sampai cucu-cucu kami dalam perlindungan-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, ketika kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biar kiranya Engkau kuduskan segenap kehidupan kami. Demikian juga hati kami, supaya firman yang kami dengar dengan iman bahwa itu adalah perkataan-Mu sendiri, firman yang memberikan kekuatan, firman yang menyembuhkan, firman yang membangkitkan, dan bahkan yang memelihara, yang membuka jalan di mana tidak ada jalan. Sebab Engkau yang berjanji bahwa Engkau akan memelihara kehidupan kami selama kami di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan hamba-Mu ini hanya menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, turunlah pengurapan-Mu. Engkau sendiri yang berkata-kata secara pribadi kepada setiap kami yang mengikuti ibadah ini, baik juga yang mengikuti ibadah online di rumahnya masing-masing. Engkau menjangkau sampai di sana dan memberkati. Dan kita yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Selamat kita beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Tentunya saya selalu berdoa untuk saudara agar saudara selalu sehat. Demikian juga hari ini berarti Tuhan memelihara kita selama seminggu ini. Banyak hal, banyak perkara terjadi tentunya. Namun satu hal harus kita pahami, bahwa tidak ada yang kebetulan bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan masih terus memegang kendali atas hidup kita. Bahwa Tuhan masih terus punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Demikian juga hari ini. Baik saudara yang baru pertama kali bergabung dalam channel YouTube kami, tentunya kami sangat senang dan kami selalu berdoa untuk saudara agar saudara juga tetap sehat, tetap semangat, tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, pada hari ini, pada ibadah ini adalah ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus, di mana mengingatkan kita bahwa Yesus yang pernah ada di dalam dunia sebagai manusia berkorban, mati, disalib, bangkit, kembali dan naik ke surga, dan semuanya itu dilakukan untuk kebaikan kita.
agar kita memperoleh damai sejahtera, diberkati seluruh janji Allah untuk kita. Lebih daripada itu adalah keselamatan. Surga menjadi jaminan bagi kita yang percaya, yang terus beriman, yang terus berjalan dalam kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari ini kita akan baca dalam satu nas. Temanya memang agak menyeramkan begitu ya. Tapi tentu saja ini suatu peristiwa di mana ini juga merupakan unsur sehingga penggenapan itu digenapi. Temanya saya beri judul adalah pengkhianatan Yudas. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26 mulai ayat yang ke-14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah Yudas Iskariot, salah seorang dari murid Yesus. Murid artinya orang dekat dalam lingkaran satu, begitu kira-kira. Yudas Iskariot ini yang kita baca tadi, entah bagaimana kejadiannya, iblis merasuki dia, lalu dia ingin menyerahkan Yesus ke dalam imam-imam kepala dengan mendapat upah. Lalu kita baca tadi seharga 30 keping perak. Berikutnya Yudas berusaha karena dia sudah janji akan menyerahkan Yesus, sampai dicari jalan. Akhirnya di suatu taman, saya singkatkan saja, di Taman Getsemani, itu malam terakhir ketika Yesus dan murid-muridnya berdoa. Di dalam doa itu Yesus berkata, "Ya Bapa, kalau Engkau mau, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Cawan itu melambangkan dosa manusia. Cawan itu melambangkan kesalahan. Artinya dia yang tidak bersalah akan dijadikan salah ketika dia minum cawan itu. Dan juga mengartikan bahwa sesungguhnya Yesus dalam wujud sebagai manusia biasa yang sama seperti kita, sebetulnya dia itu menolak. Sebab dia tahu mati dengan cara disalib itu adalah mati yang paling hina, mati untuk orang-orang terkutuk. Sebab ada firman, terkutuklah mereka yang mati di kayu salib. Dan Yesus berusaha untuk menolak itu dan memohon kepada Bapaknya dengan bersungguh-sungguh dalam doanya. Namun pada akhirnya dia juga berkata, "Namun biar kehendakmu yang jadi." Lalu rupanya Bapa Allah Tuhan kita itu, dia lebih menghendaki agar Yesus mati di kayu salib, walaupun itu sebagai penderitaan yang berat bagi seorang manusia. Yesus saat itu dia tetap taat. Nah, di dalam taman itu, selesai dia berdoa, tiba-tiba datanglah Yudas bersama prajurit-prajurit yang siap untuk menangkap. Nah, prajurit-prajurit ini tidak tahu yang namanya Yesus itu yang mana, sebab semuanya mirip, jubahnya sama, rambutnya potongannya sama. Dia tidak tahu, dia hanya tahu dengar nama itu. Lalu Yudas kasih aba-aba, "Nanti yang aku cium pertama, nah dialah Yesus,
tangkaplah dia, nggak salah. Nah, waktu Yudas sampai di sana, lalu Yesus dipeluk, dicium, ya, lalu Yesus ditangkap. Ya, saya lebih menamakan ini adalah ciuman mautnya Yudas. Ya, ciuman maut ini ciuman yang membawa kematian. Sejak saat itu Yesus langsung dibawa, digiring ke sini, giring ke sana, orang-orang berkerumun, ya, sampai dibawa ke mahkamah agama, dibawa juga kepada tua-tua, dibawa juga ke pemerintahan. Di salah satu ayat bisa kita baca adalah sebagai berikut. Lukas pasal 23 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Bapak Ibu saudara-saudara, 3 kali diperiksa. Makin diperiksa, makin tidak didapati kesalahannya, sehingga akhirnya Pilatus berkata kepada orang banyak, sebenarnya apa maksud kalian? Aku sudah periksa, tetapi tidak ada kesalahan sama dia, sehingga untuk sebuah hukuman mati. Yesus memang tidak bersalah. Ketika makin diperiksa, dia makin kelihatan kebenarannya. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia kalau mau dicari kesalahannya, pasti ada kesalahannya. Tapi di sini sampai 3 kali diperiksa, ternyata Yesus itu tidak ada kesalahannya. Tetapi memang tua-tua dan mereka itu berniat untuk membunuh Yesus, sehingga akhirnya dibawa, dibantai, diludahin, disiksa, digebukin sampai hancur, lalu dibawa ke satu bukit. Dalam hal ini tidak didapati satu perkataan pun di mana Yesus itu membalas mengumpat. Ya, walaupun orang meludahi, walaupun orang menghina, mencerca dia, memukul dia, tapi Yesus ini tidak ada satupun perkataan ataupun perbuatan membalas. Bahkan lebih daripada itu, ketika di atas kayu salib, Yesus masih sempat berdoa untuk mereka. Kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34, demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu saudara-saudara, dalam keadaan menderita, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan sakit, dihianati oleh muridnya sendiri, dalam keadaan di mana semua murid-muridnya lari dan meninggalkan dia, dalam keadaan kesendirian, dalam keadaan batin yang tersiksa, badan yang hancur, tetapi yang keluar dari mulut Yesus adalah seperti yang kita baca. Dia masih sempat berdoa, "Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah Yesus yang pada akhirnya mati disalib. Namun hasil dari semuanya itu adalah ternyata bahwa kejadian demi kejadian itu merupakan penggenapan dari nubuatan-nubuatan nabi-nabi terdahulu, sampai penggenapannya adalah kayu salib. Memang matinya Yesus adalah mati yang banyak kali ditentang. Tidak mungkin seorang nabi mati menderita. Tapi firman berkata, penderitaan itu untuk menggantikan setiap penderitaan kita umat manusia. Mengapa Yesus dalam keadaan menderita, dalam keadaan sekarat, dihina, diludahi, ditendang, dicaci, dimaki, kenapa dia tidak membalas? Satu hal yang bisa saya rasakan adalah
karena Yesus sangat mengasihimu, karena Yesus mengasihi kita, karena mengasihi saya juga mengasihi kita semua, sehingga tidak ada satu kata keluar yang merupakan cacian, makian, umpatan untuk berbalik. Bahkan ketika pengkhianatan itu dialami oleh muridnya sendiri, oleh orang yang dikasihinya, oleh orang yang dekat sama dia, dia sedikit pun tidak ada rasa dendam. Satu hal itu, karena Yesus sangat mengasihi, karena Yesus tidak ada dendam sama dia, dan itulah Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, pengkhianatan demi pengkhianatan itu sangat sering terjadi. Banyak kita baca-baca dalam berita, atau bahkan pun kita juga pernah barangkali mengalami itu. Apakah kita dikhianati lalu sampai kita rugi dalam berbisnis, lalu kita menjadi kecewa, kita menjadi kesel, atau mungkin kita dikhianati oleh seorang teman yang pada mulanya baik, ya pada mulanya begitu kelihatannya mengasihi, tiba-tiba lalu berubah, ya terlihat kepada yang sebenarnya. Atau mungkin kita dikhianati ketika ada satu orang yang mempunyai maksud dan tujuan, ketika maksud dan tujuannya itu tidak tercapai, lalu dia berbalik untuk menyerang kepada kita. Atau juga mungkin pernah kita mengalami hal-hal, pokoknya hal yang pahit, hal yang betul-betul menggores perasaan. Apakah misalkan seorang ibu, seorang wanita, lalu Pak Pendeta, saya dikhianati oleh suami sendiri, suami saya, misalnya begitu, sering juga terjadi. Atau bahkan juga ada suami yang dikhianati oleh istrinya juga. Saya paling sering menerima itu, minta untuk konseling begitu ya, karena dia sudah terlalu stres dan mumet gitu. Hal itu udah banyak terjadi, hal yang membuat hati menjadi pahit, menjadi hati menjadi tergores. Nah, hal itu sangat mengganggu dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kerohanian kita juga. Tetapi saya mau katakan bahwa Yesus pun mengalami itu. Ya, pengkhianatan yang terjadi adalah bahwa Yesus sendiri dikhianati oleh orang dekat. Jadi pengkhianatan bisa terjadi dari orang dekat. Yudas, di ayat yang ke-14 kita katakan, kita baca tadi bahwa Yudas itu adalah salah seorang dari murid Yesus. Artinya dari orang dekat. Bisa ya, pengkhianatan bisa terjadi dari orang dekat. Karena kalau orang yang belum kita kenal, tentu kita lebih hati-hati, bukan? Dalam berbisnis juga begitu. Seringkali saya dengar, wah, aku kena nih ya, ternyata oleh orang dekat sendiri. Iya, seringkali terjadi, dan Yesus sudah mengalami itu. Jadi kalau saudara mengalami, harap saudara tetap tenang saja. Ya, artinya Yesus pun pernah mengalami, bukan hal yang baru. Itu mah sudah biasa. Atau juga dalam kehidupan lain, dalam berbisnis, dalam rumah tangga juga sering terjadi seperti itu. Ya, banyak ada pengkhianatan yang rasanya begitu menusuk sampai ke dalam. Ya, apalagi seorang wanita itu perasaannya lebih halus. Kalau dia tergores, itu akan lama sembuhnya. Ya, bisa saja terjadi, ya kan? Kalau waktu pertama kali menikah gitu ya, lihat istrinya masih cantik, masih langsing begitu ya. Setahun itu kayaknya dunia itu manis semuanya gitu. Makan nggak makan, pokoknya seneng aja
saja. Begitu mulai 5 tahun, udah mulai ada si kecil. Nah mulai 10 tahun, udah mulai 15 tahun ya. Si suaminya juga sudah mulai lebih mapan. Tapi sebaliknya si istrinya juga lebih diberkati. Kalau dulu langsing begitu ya, sekarang jadi langsung gitu ya. Langsung lempeng begitu. Kalau dulu 65 tahun beratnya, sekarang udah 105 begitu ya. Nah si suami mungkin saja sudah mulai berubah, dia mulai berubah karena di luaran pemandangannya. Kalau iman kurang kuat, bukan tidak mungkin akan terjadi hal-hal yang di luar pemikiran, akan terjadi banyak hal yang bisa menyakitkan. Nah banyak hal lain-lain terjadi dalam hubungan remaja juga. Sering saya kasih tahu, berpacaran itu baik saling mengenal, tapi harus berpacaran yang sehat, berpacaran cara Kristus dalam pengenalan pribadi. Ingat batas-batas. Demikian juga sebaliknya juga begitu. Saya pernah ada seorang teman bisnis, karena dia tahu saya seorang pendeta, dia datang sama saya pribadi, ngomong berdua. Dia katakan begini, aku tertekan sudah cukup lama. Saya pikir dia itu tidak ada masalah. Ternyata ketika dia cerita, katanya saya masih belum mendapat jawaban kenapa istri saya itu lari sama orang lain. Kenapa dia tidak bisa mendapat jawaban? Sebab menurut logikanya dia, bahwa dia itu masih lebih, artinya lebih ganteng, lebih punya masa depan juga, pokoknya lebih dalam segala-galanya. Jadi itu belum bisa diterima sama dia. Lalu karena dia cerita begitu, lalu saya bilang tetaplah tenang, jangan kecewa, jangan putus asa. Hal seperti itu juga pernah dialami oleh Yesus. Jadi hal pertama, bahwa pengkhianatan bisa saja terjadi dari orang terdekat, orang yang bahkan yang kita kasihi, itu pun bisa terjadi. Namun saya ingin katakan, belajar dari Yesus, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan dendam. Kalau hatimu jadi pahit, nanti bisa menjadi penyakit. Kalau hatimu menjadi pahit, kamu merasa dunia itu begitu gelap, semuanya seolah-olah itu pahit semua. Nah nanti itu bisa menekan, sangat mengganggu kesehatanmu, sangat mengganggu masa depanmu, sangat mengganggu juga kerohanianmu. Jadi belajarlah seperti Yesus, ya, jangan kecewa, jangan putus asa. Kita baca satu ayat yang pasti saudara tahu, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Paulus bilang, kalau kamu mengalami apapun, ya, sampai engkau merasa pahit, sampai engkau merasa tertusuk, begitu ya, saya ingin katakan, jangan kecewa, jangan putus asa. Anggap aja itu adalah ujian, cobaan dari Tuhan. Kita yakini bahwa segala sesuatu terjadi itu adalah seizin Dia dan tidak kebetulan. Dan kita juga harus terus mengimani bahwa tangan Tuhan, kuasanya masih memegang kendali atas hidup kita. Kalau engkau masih ada sampai hari ini, kalau engkau masih kuat, engkau masih bisa tersenyum, bukankah itu semua berarti
bahwa Allah masih terus memberikan kekuatan kepadamu. Dan satu hal lagi ingin saya katakan dari tempat ini, ketika semua itu diizinkan Tuhan terjadi atas hidupmu, ketahuilah bahwa Tuhan itu sedang mendidik, Dia sedang senang sama engkau. Sebab itu karena Dia senang, Dia mendidik supaya kita lebih kuat, supaya kita lebih dewasa, supaya kita lebih tangguh, supaya kita lebih imun, dan kita mempercayai bahwa Tuhan akan terus melakukannya sampai pada akhirnya yang terbaik apapun itu akan kita lihat dari Tuhan. Yang kedua adalah bahwa pengkhianatan, ketika kita baca tadi ya, dikatakan mulai saat itu lalu Yudas Iskariot mulai mencari jalan untuk menyerahkan Yesus. Nah, dari situ kita tahu bahwa pengkhianatan itu tidak harus dimulai dari suatu kesalahan kita. Jadi jangan mereka-reka, aduh mungkin aku yang salah nih, aduh mungkin aku kurang perhatian, aduh mungkin karena aku nih terlalu sibuk, aduh mungkin karena aku ini lengah, ya Tuhan ampuni aku. Dan kita tahu bahwa tidak selalu harus dari suatu kesalahan. Jadi dia akan cari-cari bagaimana kesalahan itu, dan pasti didapati. Kalau Yesus makin dicari-cari kesalahannya, dia makin kelihatan kebenarannya. Makin diperiksa makin benar, makin diperiksa makin benar. 3 kali diperiksa 3 kali makin benar. Beda dengan manusia. Kalau manusia, siapapun lah termasuk saya, kalau mau dicari-cari kesalahannya, kalau mau dicari-cari kekurangannya, pasti ada, ya, dicari-cari pasti ada. Jadi kita tahu kita ini sangat rentan terhadap kesalahan. Itu sebabnya jangan pernah jauh dari Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dan hal yang kedua ini adalah kita tahu bahwa pengkhianatan itu tidak terjadi dari suatu kesalahan. Memang sudah diniatin dari pihak sana untuk menjatuhkan, untuk mempermalukan, untuk menyakiti. Jadi kita sekali lagi kita harus tahu itu, bahwa kalau kita mengalami berarti Yesus pun sudah mengalami, bukan? Dan kita juga harus tetap kuat. Kenapa? Yang kita alami itu belum seberapa dibandingkan dengan Yesus. Yesus mengalami itu sampai dia harus menderita, sampai bahkan dia harus mati, dan kita belum seberapa. Jadi masih bisalah kita tersenyum sedikit. Seperti apalagi Rasul Paulus katakan, kalau itu kau anggap sebagai pencobaan, yakinlah itu adalah, katakanlah itu adalah pencobaan yang biasa. Artinya aku udah tahu yang seperti itu. Dan pencobaan itu tidak akan melebihi dari kekuatan kita, tadi dikatakan begitu. Dan Allah, Tuhan yang setia itu, ketika kita dicobai, Dia tidak akan membiarkan, karena Dia akan memberikan pertolongan. Pertolongannya bisa berupa kekuatan bagi kita, kita sanggup untuk menghadapinya hari demi hari. Atau bisa juga pertolongannya itu merupakan bagaimana Dia melakukan mukjizat buat kita. Pokoknya saya kasih tahu bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolongmu, untuk menolong kita semua. Itulah Allah. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Dia mati tanpa mengeluarkan cacian, itu karena Dia mengasihi kita. Kalau engkau mengasihi seseorang, kalau engkau sayang kepada seseorang, pasti engkau rela berkorban. Ya, apapun kau rela berkorban, dan engkau enggak akan pernah sakit hati karena engkau mengasihi. Demikian seperti Tuhan juga. Dan yang ketiga adalah bahwa pengkhianatan itu mengandung rencana
Allah. Ini benar-benar kata-kata iman, ya, bahwa dalam keadaan sakit, bahwa keadaan kecewa, dalam keadaan pahit, kita masih berkata, Tuhan pasti ada rencana indahmu. Mengapa begitu? Sebab kita tahu ketika Yesus Kristus dia harus menderita, matinya juga di kayu salib, bangkit, lalu naik ke surga, dan seterusnya itu semuanya itu merupakan satu rentetan peristiwa yang namanya peristiwa keselamatan, dengan kematiannya, dengan kebangkitannya, dengan kenaikannya, semuanya membuat kita memperoleh kehidupan kekal. Jadi hal yang ketiga itu, cobalah kalau sampai itu kita alami, kita tahu bahwa Yesus juga sudah mengalami itu. Berpikirlah bahwa itu selalu ada dalam rencana Allah, bahwa Allah itu masih terus memegang kendali. Dia tidak akan meninggalkan kita. Walaupun seringkali kita meninggalkan Dia, seringkali kita merasa putus asa. Tuhan, di mana Engkau? Seakan-akan sama saja, padahal Dia ada dekat sama kita. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu pun anugerah. Karena kesehatan yang Tuhan berikan sama kita itu sangat-sangat mahal dan seringkali tidak bisa kita hargai, padahal itu adalah anugerah. Dan kalau kita masih hidup, ketahuilah dan yakinlah bahwa itu berarti Tuhan masih punya banyak rencana dalam hidupmu. Dia masih terus memperhatikan engkau. Jangan ada rasa pahit, jangan ada rasa dendam. Kalau itu masih ada, engkau ingat orang itu, berdoalah seperti Yesus. Tuhan, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lepaskan pengampunan itu, supaya berkat bisa turun atasmu. Lepaskan pengampunan itu, lepaskan kepahitan itu, supaya damai dan sukacita ada di dalam hidupmu. Ada satu ayat yang saya mau baca bagi saudara di dalam Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau terjadi hal seperti itu, yang kita baca adalah kisah seorang Yusuf yang mengalami penderitaan, pada akhirnya dia dimuliakan. Kalau mengalami seperti itu, ya kita mengimani, sekalipun itu malapetaka, Tuhan bisa merubahnya menjadi suatu berkat yang besar. Kalau kita mengalami hal yang paling menyakitkan, kita berdoa, kita percaya Tuhan bisa merubah. Sekalipun mungkin seperti dikatakan oleh Yusuf, engkau merancangkan yang jahat bagiku, lalu Tuhan merubah semuanya menjadi kebaikan. Itulah hidup percaya di dalam Tuhan. Bebaskan hidupmu, lepaskan semua kepahitan, lepaskan itu, mengampuni pengampunan itu, dan Tuhan akan dekat bersama dengan engkau. Dan ayat yang terakhir, Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bisakah engkau berkata begitu dalam hatimu? Saat penderitaan datang, saat rasa pahit itu datang, saat rasanya engkau tergores,
ketika Engkau lepaskan pengampunan, ketika Engkau berdoa untuk mereka, Tuhan ampuni mereka. Ketika Engkau mulai bangkit kembali, lalu Engkau bisa berkata seperti yang dikatakan, namun aku hidup, yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging, dalam dunia ini. Memang aku masih hidup dalam dunia, tetapi aku tahu itu bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, yang memberikan aku kekuatan, yang membuat aku tetap berjalan, yang membuat aku tetap bersuka cita. Nah, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, katakan juga, Tuhan, hidupku yang sekarang setelah Engkau tebus melalui kayu salib, melalui pengorbananmu, sehingga aku memperoleh keselamatan dan memperoleh hidup yang baru dari pengampunan terhadap darahmu itu. Lalu aku menjadi manusia yang baru, manusia yang sudah diselamatkan, manusia yang terlepas dari segala kepahitan. Dan Tuhan sangat mengasihimu. Dia mati untuk engkau, Dia berkorban untuk engkau. Bapak Ibu saudara-saudara, jadilah kuat, tetaplah sehat, tetap diberkati, tetap bersuka cita, sebab Tuhan mengasihimu. Dia rela mati untuk engkau agar engkau bisa bersuka cita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, bahwa perjamuan kudus ini merupakan sakramen untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwa Kristus sudah pernah lebih dahulu berkorban untuk kita. Ya, tubuhnya hancur, firman Tuhan berkata, untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Darahnya tertumpah, yaitu darah untuk pengampunan, bahwa kita diampuni dari segala dosa, dari segala kesalahan kita, dan kita memperoleh hidup baru. Mari kita berdoa karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau menunjukkan kasih-Mu, Engkau menunjukkan bahwa Engkau sangat mengasihi kami, sehingga Engkau rela berkorban bagi kami. Demikian saat ini di hadapan kami adalah roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Kristus. Seperti firman-Mu berkata, agar kami terus melakukannya, dan Engkau berjanji akan membangkitkan kami pada hari kiamat untuk memperoleh kehidupan kekal, yaitu surga bagi kami yang percaya kepadamu. Sekalipun di dalam dunia ini banyak permasalahan kami hadapi yang kadang-kadang begitu menyakitkan, yang kadang-kadang membuat hati menjadi begitu pahit dalam penderitaan. Tapi Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau juga mengalami itu. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami untuk melepaskan pengampunan itu, melepaskan kepahitan itu, agar kami menerima anugerah yang daripadamu. Sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun di antara kami, baik yang beribadah bersama-sama ataupun mereka yang beribadah di rumahnya masing-masing, Engkau menjangkau mereka ketika mereka makan roti dan anggur, dan berkat atas roti dan anggur itu sampai kepada mereka. Sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Kau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu ketika mereka sakit, di dalam nama Yesus Kristus, maka jadilah sembuh. Demikian juga hamba-Mu ini berdoa bagi anggur ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas anggur ini, sehingga siapapun yang minum anggur yang merupakan lambang dari darah-Mu, maka tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan mereka,
memulihkan, membuat hidup baru, dan mengampuni setiap dosa dan kesalahan. Engkau tidak melihat lagi kesalahan kami yang lama, karena kami akan menjalankan hidup yang baru bersama dengan Engkau. Dan ini adalah penebusan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas anggur ini. Mari kita sambut perjamuan kudus. Kita angkat pujian. Dia jamaah segenap hidupku. Dia jamaah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan sekali lagi, semua telah berubah sejak Engkau jamah Tuhan. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari pegang roti di tangan kananmu. Kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya bahwa ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan. Kalau engkau percaya, ketika engkau makan, ketika engkau sakit, di dalam nama Yesus dengan iman, jadilah sembuh, jadilah kuat. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya dalam nama Yesus. Sekarang kau pegang cawan anggur. Kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya. Ini adalah lambang darah Kristus, darah yang tercurah untuk pengampunan dosa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus?
Minum dengan percaya untuk pengampunan dosamu dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Mari kita sembah Dia sebagai ucapan syukur bahwa kita masih ada sampai hari ini dengan tubuh yang sehat, sebagai jaminan bahwa segala kesalahan kita sudah diampuni dan kita berubah dalam hidup kita karena Kristus sudah menjamah kita, sebagai jaminan bahwa Dia menjamah untuk kesembuhan tubuh kita. Angkat suaramu, kau berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, Engkau hadir, Engkau menjamah setiap pribadi, Engkau menjamah setiap hati yang hari ini berseru kepadamu. Tuhan, Kau dengar permohonannya, Kau kabulkan permintaannya, supaya namamu ditinggikan, supaya namamu diagungkan. Di dalam nama Yesus Kristus, jadilah sembuh engkau yang sakit. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan membuka jalan bagi engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, Dia memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan. Engkau yang khawatir, dalam nama Yesus Kristus, bahwa Allah yang berkuasa itu yang akan memenuhi setiap kebutuhan. Jangan diam, berbicaralah. Ya Tuhan, Kau ada. Kau menghampiri setiap pribadi yang saat ini ikut bersama-sama dengan kami dalam ibadah online ini. Kau menjangkau Tuhan. Engkau lihat setiap pribadi, Kau lihat hati mereka, hati yang sungguh-sungguh mencari dan mempercayai Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, jamah Roh Kudus, penuhi, berikan kekuatan. Dalam nama Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Hati kami tersyukur, sebab kekuatan kami adalah Engkau. Kepada siapa lagi kami berharap kalau bukan kepadamu Tuhan? Kasih setiamu Tuhan. Yesus, angkat suaramu. Walaupun dalam waktu yang singkat, Allah mendengar isi hatimu. Allah peduli terhadap engkau. Dia sayang kepadamu. Dia akan terus membimbing engkau. Dia akan terus menjaga engkau. Dia akan terus mencukupi engkau. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Kau menjamah setiap pribadi. Dari tempat ini Tuhan, kami lepaskan berkat itu. Dari tempat ini Tuhan, kami lepaskan kesembuhan itu dalam nama Yesus. Dari tempat ini Tuhan, kami lepaskan damai dan sukacita itu dalam nama Yesus. Jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus, dan kami percaya sepenuhnya Tuhan, karena Kau sudah memimpin hidup kami sampai hari ini. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yang percaya, angkat pujian ini dengan iman. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, jamahan-Mu. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur karena kami sudah melakukan sakramen perjamuan kudus. Engkau tidak melihat kelemahan kami, Engkau tidak melihat kekurangan kami, tapi Engkau melihat hati yang sungguh-sungguh mempercayai Engkau, hati yang sungguh-sungguh berharap akan pertolongan, kuasa-Mu, mujizat-Mu, kesembuhan-Mu, dan apapun yang Kau buat, kami percaya itu yang terbaik bagi kami. Ajar kami terus percaya, ajar kami terus melangkah dengan iman sampai kami melihat kemuliaan-Mu atas hidup kami. Memberkati setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Engkau menjamah setiap pribadi, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka umur panjang, sampai mereka bisa melihat anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya yang terkemudian tumbuh dewasa di dalam Engkau, sampai mereka melihat kemuliaan-Mu. Tolong dalam usaha mata pencarian, dalam bisnis mereka, apapun yang mereka kerjakan, kami percaya Tuhan Kau tidak tinggalkan. Engkau akan terus buka jalan dan memelihara anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah. Tuhan, Kau berikan hikmat dan akal budi, berkati dan cukupi biaya-biaya sekolah dan kuliah mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau terus menjagai, memberkati melalui anak-anak mereka, mencukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Mengucap syukur buat hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau secara pribadi sudah datang kepada setiap kami pribadi. Engkau memberikan kekuatan. Itu sebabnya kami percaya dan kami akan terus melangkah sampai kami melihat kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat Tuhan, berkat perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Padanya Dia ampun dosa. Haleluya.